Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Ses Wahyudianto. Dengan saya Ses Wahyudianto untuk tayangan yang kedua ini saya merespon kejadian atau situasi sekarang, yaitu tentang pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ini yaitu langsung berakibat kepada pendidikan, dan tentunya ini pendidikan tinggi. Dan di sini saya mencoba untuk merespon beberapa kejadian terakhir, yaitu pada saat ini adalah masanya kuliah kerja nyata mahasiswa ataupun praktek lapangan mahasiswa, dan kebanyakan perguruan tinggi menggunakan inisiasi, yaitu melakukan praktek ataupun melakukan kuliah kerja dengan mandiri di desa masing-masing. Banyak pertanyaan mahasiswa, apa yang dilakukan di desa, apa sebenarnya desa itu. Disinilah saya mulai tergugah bagaimana saya mencoba menerangkan sisi selayang pandang, apa sih profil desa yang ada di desa itu, kerjanya desa itu apa saja. Itu saya mencoba untuk menerangkan di sini, itu di YouTube saya yang pertama tentang desa ini maksud saya. Untuk YouTube yang kedua nanti saya mencoba untuk menerangkan tentang bagaimana survei potensi desa secara sederhana, gitu ya. Jadi yang dilakukan mahasiswa itu nanti ini secara administratif desa itu ada apa saja, apa yang dilakukan desa atau kegiatan desa itu apa saja. Dan nanti di YouTube saya pertama tentang profil desa, yang kedua nanti YouTube saya yang kedua adalah tentang bagaimana sebenarnya survei potensi desa baik secara sederhana. Oke, saya mencoba selain sebagai praktisi, sebagai dosen, ini saya juga sebagai BPD di desa. Saya mencoba merenungkan, berpikir apa sih yang ada di desa itu, coba saya terangkan di sini. Semoga mahasiswa bisa mengelaborasi atau mengeksplorasi sendiri apa yang harus dilakukan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu entah dari hukum, entah itu dari ekonomi, entah itu dari sisi pendidikan, apa yang harus dilakukan di desa. Mungkin kalau pendidikan sekarang praktikum atau apa itu bisa lewat sekarang sekolah online, mungkin itu sudah menjadi solusi. Tetapi kalau di desa, apa yang harus dilakukan di desa, terlembagakannya itu masih di pikiran kita itu masih abu-abu. Coba ini, makanya dari itu saya mencoba menerangkan sebenarnya apa sih desa itu. Ada pemerintah desa. Ini siapa yang disebut oleh pemerintah desa? Pemerintah desa itu dulu ada Undang UU nomor 32 tahun 2004. Bahasanya pemerintah desa itu ada kepala desa, pemerintah desa itu ada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, atau yang sering Anda dengar yaitu BPD. Nah, ini kalau saya BPD-nya ini. Pemerintah desa itu ada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa yang lain. Kalau BPD itu adalah perwakilan dari penduduk desa yang dianggap mampu ya untuk melakukan atau menampung aspirasi yang ada di masyarakat desa, sehingga nanti bersama-sama itu nanti ke depan ke bawah selanjutnya itu nanti akan saya terangkan. Untuk bersama-sama dengan kepala desa itu merancang peraturan desa. Itu nanti ada musdes yang harus diselenggarakan oleh kepala desa bersama dengan BPD itu untuk merancang sebuah peraturan desa. Itu nanti ada juga perkades, peraturan kepala desa. Itu banyak, ini dari BPD
peraturan Perdes, kemudian Perkades, itu saja sudah bisa dilakukan oleh mahasiswa hukum contohnya. Itu di situ bisa mahasiswa hukum mengelaborasi, mengeksplorasi apa Perkadesnya, apa Perdesnya, kemudian imbasnya atau implikasinya bagaimana, pengaplikasiannya bagaimana. Itu sudah bisa dicerna oleh mahasiswa hukum contohnya. Itu kita contoh saja. Oke lah, pemerintah desa seperti tadi, kepala desa, perangkat desa, kemudian ada sekretaris desa gitu ya. Kemudian sekarang BPD. Apa tugasnya BPD itu? Sebenarnya sekarang undang-undang desa itu yang baru itu sekarang hafalkan aja. Bahwanya ada undang-undang nomor 6 tahun 2014, itu adalah undang-undang tentang desa. Ada 3 kekuasaan kepala desa yang dibagi bersama dengan BPD. Yang pertama yaitu membahas atau menyepakati rancangan peraturan desa, Ranperdes. Betul ya. Jadi kayak presiden itu menyepakati undang-undang itu dengan DPR gitu ya. Gubernur DPRD 1, kemudian bupati dengan DPRD 2, kepala desa itu harus bersama-sama dengan BPD. Ini namanya Perdes. Karena itu BPD, tugasnya BPD itu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Jelas itu nanti menampung, menyalurkan aspirasi, kemudian dimusyawarahkan di desa. Baru itu nanti akan menjadi Perdes. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengawasan kinerja. Namanya aja badan legislatif gitu ya kalau di tingkat pemerintahan gitu ya. Ada legislatif, ada eksekutif gitu ya. Seperti itulah kayak itu yang lebih paham mahasiswa hukum lah. Oke. Itu ke BPD melakukan bekerja. Oke. Nah, sekarang ada beberapa pembagian desa menurut undang-undang yang baru ini. Bahwasanya desa itu ada desa tradisional, desa swasembada, desa swakarya, kemudian ada desa swadaya. Nah, ini tinggal mahasiswa ini nanti tinggalnya di desa yang tipikalnya bagaimana. Benarnya ini banyak contoh di bahasan, Anda bisa googling sendiri apa yang saya katakan tadi. Ada desa tradisional, desa swadaya, ada desa swakarya, ada desa swasembada. Anda tinggal di bawah mana. Silahkan Anda cari sendiri tipikal desa Anda itu apa gitu ya, swakarya, swasembada, dan lain-lain. Oke. Kalau desa swasembada, yang terpenting adalah ini yang saya sampaikan. Kalau ciri-cirinya sudah cari di Google sendiri. Memiliki 3 kaur. Swasembada memiliki 3 kaur dan 3 seksi. Swakarya memiliki 3 kaur dan 3 seksi gitu ya. Sama yang tadi. Sedangkan swasembada memiliki 2 kaur dan 2 seksi. Biasanya disebut, kalau Anda bisa membaca, kaur, kepala urusan, kaur. Kalau kasih, kepala seksi. Oke, sekarang saya menuju ke struktur desa. Itu nanti di sini struktur desa ada kepala desa, itu harus dibagi habis tugasnya ini, tugas dan kewajiban kepala desa itu harus habis dibagi oleh perangkat desa sesuai tupoksinya, sehingga kepala desa lebih berkonsentrasi pada tataran kebijakan strategis, pencapaian sasaran strategis desa, dan hal lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh perangkat desa. Ini misal ada undangan di kabupaten, ada undangan di kecamatan yang tidak mungkin diwakilkan. Ini kepala desa harus berangkat sendiri seperti itu.
Nanti habis tugas-tugas kepala desa itu ada unsur kesekretariatan itu tadi, kepala teknis, kemudian ada unsur kewilayahan, biasanya disebut dengan kepala dusun, kadus gitu. Itu ya. Sekretaris dipimpin oleh, kalau sekretaris desa oke lah, sekretaris desa dibantu oleh paling banyak 3 unsur kaur desa. Telu kaur, kepala urusan. Itu ya. Nanti ada kaur keuangan atau apa. Nanti di bawah. Oke, kepala desa sudah habis. Itu tadi tentang tugas kepala desa. Sekarang sekdes. Sekdes ini cukup berat ini. Dia selaku koordinator para kaur dalam menjalankan fungsi sekretariat desa, bertanggung jawab melaksanakan administrasi, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta administrasi lainnya yang berada di bawah pengelolaannya. Ini sekretaris desa. Oke, kalau kepala desa, kalau biar guyon saya itu namanya saja kepala itu tinggal mikir gitu. Kalau wakil, katakanlah sekretaris itu awak sikil. Awak dan sikilnya ini yang remuk, yang kesel itu sekretarisnya. Kalau kepala desa namanya kepala ya mumet gitu ya, sakit gitu. Mumet, ini apa yang harus saya rancang, yang harus saya lakukan. Ini namanya kepala ya seperti itu. Sama bicara, ngomong gitu. Awakmu takon, sekarang kamu harus ke sana, sekarang kamu harus ke situ, kamu harus melakukan ini. Itu kepala desa ngomong gitu ya. Yang ngerjakan adalah awak dan sikil itu tadi kalau bahasa Jawanya. Itu ya. Jadi cukup berat. Itu ke sekretaris. Itu kemudian sekretaris itu membawai kaur gitu ya. Oke, sekarang kepala urusan. Ini di bawahnya sekdes gitu ya. Ada kaur tata usaha dan umum. Ini fungsi surat menyurat administrasi tata usaha. Aset desa, dia harus tahu sarana prasarana, kelengkapan kantor, persiapan pelaksanaan rapat. Ini tata usaha umum, kegiatan kearsipan dinas, itu tata usaha umum. Ini misal ini mahasiswa mahasiswa manajemen atau mahasiswa ekonomi gitu, bisa lah. Ini manajemen persuratan apa gitu ya. Sekarang perencanaan. Ini juga berat ini. Ini rancangan rencana pendapatan dan belanja desa. Mengumpulkan, menginventaris bahan dan data dalam rangka pembangunan. Oke, selanjutnya ada kaur keuangan. Tambah berat ini. Karena uang dalam rangka menganggarkan, evaluasi dan penyusunan laporan. Kegiatan evaluasi dan pelaporan ini menjadi bagian tugas yang tidak dapat dipisahkan dengan kaur perencanaan atau membangun sekdes. Ini ya, ini keuangan, perencanaan, ini memang jadi satu. Nanti bertugasnya tanggung jawabnya pada sekdes, ini jadi satu. Ya, pembukuan di sini kepala urusan keuangan. Di sini mungkin mahasiswa akuntansi bisa. Kalau ini tidak bisa terbuka, mungkin kan akuntansi publiknya lah yang kita lihat. Sekarang desa sudah ada bannernya, uang sekian dibelanjakan sekian gitu. Anda bisa menelisik kepada penduduk-penduduk, mungkin untuk pemberdayaan, apa wujudnya gitu ya. Oke, sekarang kepala teknis atau kepala seksi gitu ya. Ini ada kasih pemerintahan, ada kasih kesejahteraan. Itu.
dua kasih ini yang terpenting yang saya ada kasih pelayanan gitu ya, kasih pemerintahan, kasih pelayanan, ada juga kasih kesejahteraan. Ini pengalaman saya aja yang saya share. Ini silakan mahasiswa ekonomi kesejahteraan atau mungkin pelayanan akan diterisik. Administrasi kependudukan, pendayakan dana profil desa, kesejahteraan, bidang ekonomi pedesaan, kesehatan, pendidikan, gitu ya. Nanti kewenangan pemerintahan desa. Nanti pelayanan apa saja lah. Tanyakan tuh, bisa dielaborasi, dieksplorasi oleh mahasiswa. Kita tanya seputar di desa. Ada masalah apa di situ gitu ya. Kita cari teori-teorinya, kemudian pelaksanaannya bagaimana, ada masalah apa di situ. Mungkin ada solusi. Kita ngomong-ngomong dengan BPD-nya gitu ya. Itu adalah sebuah mungkin sebuah trik untuk melakukan bagaimana KKN ataupun praktikum Anda itu nanti bisa sukses. Oke, biasa saya lanjutkan. Itu di desa tadi ada kepala desa, ada sekretaris dibantu oleh KAUR, kepala urusan. Kemudian di sisi lain kepala desa juga ada tadi kasih. Sekarang di bawah di garisnya lagi ada kasun, kepala dusun. Biasanya desa katakanlah ada 2 dusun atau 3 dusun gitu, atau 4 dusun. Nah, di bawahnya dusun itu ada RW, ada RT. Biasanya ini kepala dusun ini yang mengontrol di yang di wilayah sini. Membantu kepala desa memang tugasnya. Jadi nanti ada garisnya, garis koordinasi dengan pemerintah desa. Jadi memang inilah seperti tadi, tugas pokok kepala desa sudah habis, dibagi oleh perangkatnya, tinggal nanti kebijakan strategis itu baru dilaporkan kepada kepala desa. Ini yang ngurusi RW, RT, ini kepala dusun. Tuh, apa-apa yang terjadi di wilayah dusun itu adalah tanggung jawab dari kasun itu ya. Itu biasanya nanti kalau nanti ke belakang ada musdes seperti itu. Sebelum terjadi musdes harus ada yang namanya musdus, musyawarah dusun dulu. Apa-apa yang harus dibangun, apa-apa yang harus diberdayakan di dusun ini, harus ada musdus dulu. Setelah musdus baru itu nanti diangkat di musdes gitu. Itu terjadinya. Oke, saya lanjutkan. Tata kerja itu nanti KAUR, tata kerja entah itu perangkat desa, kepala desa, kemudian kepala desa dengan PBD, sekretaris dengan KAUR dan kasih, kemudian dan lain-lainnya, itu nanti biar mahasiswa eksplorasi sendiri. Saya hanya memberikan stimulus gitu ya, pandangan mahasiswa agar lebih tahu tentang desa. Selanjutnya ada lembaga-lembaga yang ada di desa. Ini hanya sepengetahuan saya saja yang mungkin nanti mahasiswa lebih bisa mengeksplornya. Ada lembaga desa sekarang, LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, gitu ya, mempunyai tugas membantu lurah atau kepala desa dalam rangka pelaksanaan urusan pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dan juga bisa mahasiswa melakukan bagaimana fungsi LPM ini sudah berjalan atau belum. Itu ya, misalnya rencana pembangunan yang partisipasif, menggerakkan swadaya gotong royong. Silakan LPM ditelisik.
diwawancarai, kemudian Anda melakukan observasi kepada melakukan wawancara kepada penduduk, apakah LPM itu sudah berfungsi dengan bagus. Sekarang ada lagi Karang Taruna. Karang Taruna ini Anda sudah kenal lah, yang muda-muda itu ini organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang gitu ya, atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan di bidang kesejahteraan sosial. Di sini pemuda. Apa tugas-tugasnya Karang Taruna? Sudah maksimalkah itu? Ini kan bisa. Silakan Anda eksplorasi. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda. Ada ndak kenakalan? Gitu ya. Perlindungan sosialnya, jaminan sosialnya, pemberdayaan sosialnya, terutama ini generasi muda, ada ndak? Mungkin Karang Taruna itu sudah melakukan usaha ekonomi produktif atau belum? Web. Gitu ya. Ini coba dieksplorasi. Karang Taruna sudah maksimal atau belum? Sudah diperhatikan oleh desa atau belum? Pernah ada musdes, ada musrenbangdes gitu ya, untuk mengembangkan Karang Taruna atau belum? Sudah ada dana desa atau belum? Mungkin kalau dana desa kita tanyakan ke KAOR atau ya ke KAOR, mereka tidak bisa welcome gitu. Tanyakan ke Karang Taruna. Dan kita kemudian lagi-lagi wawancara dengan BPD-nya gitu di desa. Jangan hanya mengadili sepihak, mahasiswa harus tahu gitu, struktur gitu. Kita ngomong-ngomong dengan BPD dan Karang Tarunanya, cari informasi BPD-nya siapa di desa itu. Jangan-jangan Anda tidak tahu BPD-nya siapa gitu ya. Oke, sekarang setelah Karang Taruna, mungkin yang lagi gencar-gencarnya ini diteliti oleh mahasiswa adalah badan usaha milik desa yang Anda kenal dengan BUMDes. BUMDes sudah banyak kucuran dananya. BUMDes, badan usaha milik desa, ini sebagai pemberdayaan ekonomi gitu ya. Apakah fungsi-fungsi BUMDes gitu, dana desa itu sudah dikucurkan untuk pemberdayaan? Lihat aja, tanyakan pada ketua BUMDes untuk apa yang dilakukan. Pak, kalau BUMDesnya mati, kenapa ini sebabnya mati? Tanyakan kepada pengurus BUMDesnya. Kemudian tanyakan kepada BPD-nya, kenapa mati. Mungkin kalau pemerintah desa menutupi, tanyakan pada BPD. Lalu kira-kira strategi apa nanti ke depan? Musdeskah, musrembang des gitu ya. Ini BPD. BUMDes kalau sudah bagus, desa sudah mengakomodasi potensi desa, UKM di desa itu semuanya sudah ditampung oleh BUMDes. Misal mereka punya warung gitu, atau usaha ada keripik pisang, ada mungkin atau anyaman-anyaman dari bambu, atau usaha yang lain, semuanya dipamerkan di BUMDes jadi satu sebagai usaha. Ini produk dari desa ini nanti menjadi sebuah potensi desa. Itu nantinya akan saya bahas di depan, di belakang. Itu sebuah masih banyak sebenarnya yang masih kita kuat dari BUMDes ini. Masih banyak yang Anda eksplorasi, elaborasi gitu ya tentang BUMDes. Oke, lanjut. Itu BUMDes. Oke, ada Pok Darwis.
Ini lagi yang juga gencar-gencarnya. Ini yang apa itu nanti akan menjadi sebuah wacana. Ini akan mengembalikan perekonomian kita, yaitu wisata. Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Ini memang kalau desanya mempunyai potensi wisata, harus dibentuk juga ini Pokdarwisnya. Kelompok sadar wisata. Itu dana desanya bisa dianggarkan di situ. Oke, lanjut. Itu yang bisa dieksplorasi, silakan. Mahasiswa bisa menghubungi Pokdarwinya siapa, BPD-nya diajak nanti. Oke, ada sekarang Anda pernak-pernik desa, sekarang kegiatan desa lah. Kegiatan desa itu ada tahapan penyusunan RPJM desa. Saya lupa 5 tahunan atau 6 tahunan. Coba nanti dieksplorasi sendiri. Kepala desa membentuk ini. Bagaimana Pak RPJM itu dibentuk? RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, oleh kepala desa. Kepala desa harus membentuk tim penyusunnya. Kemudian penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa. Kemudian dikaji keadaan desa. Ini kaji keadaan desa, potensi desa jelas. Kemudian penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Rencana saja dimusdeskan. Setelah rencana dimusdeskan, baru disusun rancangannya. Kemudian masih ada musdes lagi, rencana lagi, gitu ya. Kemudian baru penetapan perubahan ada penetapan dan perubahan RPJM desa. Di situ ada Kades dan BPD. Nah, kemudian untuk langkah-langkah operasionalnya itu apa? Ada RKP desa, rencana kegiatan desa, katakanlah seperti itu. Rencana kegiatan pemerintah desa, RKP ya. Ini operasionalnya. Ada jangka panjangnya, kemudian operasionalnya tahun per tahun itu apa. Karena RPJM-nya pembangunan jalan desa bagus, seperti itu. Semua jalan desa bagus. Jalan desa banyak. Di dusun A masih ada jalan desanya masih rusak, bangun. Ini tahun 2020. Dusun B tahun 2021 gitu. Dusun C 2022. Ini soal pembangunan. Katakanlah pemberdayaan desa, BUMDesnya nanti apa itu asetnya berapa selama 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Itu nanti operasionalnya bagaimana, langkah per step by stepnya itu ada. Oke, RKP itu. Oke, sekarang Anda nanti juga silahkan mengenal apa yang namanya APBDes, gitu ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Benar, pendapatan asli daerah, PADES. Ini juga istilah. Didapat dari mana saja? Bagaimana cara meningkatkan PADES ini? Silakan. Ini mahasiswa ekonomi kesempatannya banyak. ADD, alokasi dana desa. Ini sudah istilahnya dipatok oleh pemerintah pusat. Ini sudah ada aturannya, harus digunakan untuk apa. Nah, DD dana desa. Sekarang kalau ada DD untuk BLT, ini memang bisa dimusyawarahkan gitu ya. Ini sebenarnya digunakan untuk pembangunan desa, karena ini terjadi pandemi COVID, makanya DD ini digunakan untuk BLT. Ini bisa coba mahasiswa ekonomi. DD ini bagaimana manfaatnya menolong masyarakat yang terdampak COVID, bisa diteliti. Banyak manfaatnya. Ya. Oke, itu seperti tadi ada
yang saya sebutkan, ada peraturan kepala desa, ada perdes, itu di bagian katakanlah mahasiswa hukum. Oke, mungkin ada layanan-layanan lain, jenis surat persuratan yang belum dikenal oleh yang dikenal oleh mahasiswa. Surat apa saja yang bisa dimintakan di desa. Kalau mungkin yang sering oleh mahasiswa, surat keterangan tidak mampu, seperti itu. Perubahan data KK, surat keterangan lahir, pindah, datang, perpanjangan KTP atau pembuatan. Sekarang tidak ada ya perpanjangan KTP. KTP sudah dibuat langsung seumur hidup gitu ya, bagi pemula gitu ya. Pengantar IMB, surat nikah, itu, domisili haji, domisili yayasan, surat pengantar SKCK, mengadakan kegiatan, domisili tingkat tinggal, riwayat tanah, kemudian surat salinan C desa, C tanah, itu semuanya surat-surat yang ada itu. Nah kan itu manajemennya bagaimana, itu bisa diteliti oleh mahasiswa. Oke, ini mungkin itu hanya sekelumit tentang pengetahuan tentang desa dari saya. Itu masalah-masalah yang saya ungkapkan di desa. Mungkin Anda sebagai mahasiswa bisa mengeksplorasinya sendiri gitu, sisi-sisi apa yang masih perlu diteliti, yang perlu diungkapkan di desa Anda. Oke, untuk YouTube yang kedua untuk desa, nanti bagaimana sih sebenarnya survei potensi desa, walaupun survei potensi desa ini nanti yang saya sampaikan adalah sangat sederhana. Mungkin itu, nanti kalau ada komentar silahkan ditanyakan di channel YouTube saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.